Baik, kita kembali ngobrol bersama Ibu Heki dan Bapak Maududi ya. Kita mau pengen tahu banget nih, boleh? Boleh. Ada sesuatu yang sangat bikin penasaran, bagaimana sih Bu Heki menemukan, bertemu gitu ya dengan Pak Maududi itu, apakah itu atas doa-doa yang sebelumnya juga, misalkan ya Allah kenapa aku masih belum punya jodoh gitu, atau memang Bu Heki itu nggak pernah kepikiran sama sekali juga tentang jodoh gitu, karena yakin bahwa Allah itu akan memberinya, sekarang tinggal hanya berusaha aja gitu, melanjutkan sesuatu yang ya bisa sehari-hari dilakukan gitu kan, tidak harus menjadi target tentang jodoh ini. Jadi silakan Bu Heki diceritakan bagaimana sih Bu Heki bisa bertemu dengan seseorang yang sebelah ini nih. Silakan. Awalnya itu kita ketemu di tempat kerja di Osram. Osram. Jadi saya masuk Osram terlebih dahulu, baru kemudian suami waktu itu dikenalin sama. Sudah berapa bulan kamu sama saya? Maksudnya? Juli. September. Berapa bulan ya. Waktu itu dipanggil sama manajer personalia tuh. Kenalin ini katanya safety, waktu itu apa jawabnya Safety officer kita, dia bilang, saya ngelihat cuma sekilas, oh iya Heki gitu, terus oh Maududi, dia bilang gitu, oh ya udah, maaf ya saya tinggal dulu ke atas gitu, karena memang saya waktu itu lagi banyak kerjaan atau memang deg-degan gak karuan? Mau rapat gitu, waktu itu mau rapat gitu, terus, dan saya juga nggak berpikir dia orang Indonesia sih. Oh gitu. Karena dia kurus, gitu. Dia Cina. Betul, bosnya juga Chinese. Bosnya kebetulan Cina. Udah saya lagi ada rapat juga. Terus ya udah, saya mau rapat dulu, mari ya silakan ke atas. Udah segitu aja pertemuannya. Dari sejak itu dia kurang suka sama saya karena kurang ramah. Gak enak dicuekin ya. Gak ramah gitu. Terus jadi kita hubungannya nggak hampir nggak pernah ngobrol ya, sampai nggak pernah ngobrol ya paling juga jarang bicara juga gitu, ketemu juga sekedar gitunya aja, sampai suatu ketika kita itu di ada dalam satu frame panitia halal bihalal. Waktu itu ketuanya beliau ini dia emang orangnya semangat sih, penggiat kegiatan Islam gitu di kantor, rohis dan yang sebagainya. Terus saya waktu itu baru hijrah sih ya, baru pakai jilbab, terus diajak sama seseorang teman, ini jadi ikutan yuk panitia halal. Oh ya males, tapi dipaksa sama manajer personal itu tadi karena dekat saya, dan dia juga emang pengen banget ngejodohin saya sama beliau ini. Udah ada feeling dari teman ya? Iya, hari itu pengen banget ngejodohin saya sama ini, sampai bilang kamu pokoknya kalau dapetin dia kamu itu bisa dapat surga dunia. Masya Allah. Sampai gitu, promosinya dia gitu saya bilang ini, enggak lah bukan tipe gitu, masih gitulah ya udah dari situ emang ternyata kan selesai rapat malam dianterin pulang, tapi nggak berdua, bertiga sama Pak Hari. Mas Hari kita manggil Mas Hari. Kenapa itu Mas Hari itu padahal nggak ada sangkut pautnya sama acara itu, tapi dia rela nungguin kita selesai rapat, karena emang dia punya misi dan dia tahu bahwa ini suami saya itu dia nggak pernah mau sama perempuan, maksudnya dalam artian berdua. Jadi sebelum peristiwa itu, bahkan malah sampai kita udah perkenalan keluarga, saya ketemu di jalan gitu, dia naik motor, duluan ya, hati-hati di jalan. Oh iya gitu. Udah ketemu keluarga tuh. Iya, gitu. Karena sempat kesal gitu. Kalau dulu Pak terserah ya gitu. Ini sampai segitunya gitu kan dia duluan yang nyampe, bahkan nih saya waktu itu pernah mau nyampein sesuatu katanya ke mama, dia duluan nyampe rumah saya naik angkot. Oh gitu. Dia nyampe sebelum maghrib, saya nyampe setelah isya. kayak gitu. Maksudnya itu kenapa Mas Adi sampai nungguin. Itu pertama kali kenalan. Cerita enak gitu loh. Pertama kali kenalan gitu sih ya, pertama kali kita jadi kenal gitu, akhirnya kita ngobrol. Terus nggak lama dari peristiwa itu, kira-kira seminggu kali ya, seminggu kemudian saya dianterin lagi sama dia, sama Mas Hari juga, untuk ke rumah nenek saya waktu itu lagi ada acara ulang tahun pernikahan. Ke rumah ya. Nah dari situ besoknya dia nelfon, tahu dia bilang saya seorang ikhwah, kata dia gitu. Saya sedang mencari istri ya, saya sedang mencari istri
dan prinsip hidup saya tidak berpacaran. Kamu ngajari istri saya. Dan anehnya, nggak tahu kenapa saya ngomong gini. Oh gitu. Kalau kamu bersedia, besok saya kebetulan jadwal halakoh saya akan sampaikan ke mobilnya gitu ya. Nanti setelah itu ke orang tua saya, kalau memang diterima, saya jemput kamu untuk kenalan. Tapi itu dia ya, kekuasaan Allah ya. Nggak tahu kenapa saya jawabnya kenapa iya ya. Iya, gitu. Pasrah gitu ya. Tapi abis itu saya udah ditutup, pas udah ditutup saya mikir sendiri kenapa tadi jawab iya ya. Tapi udah terlanjur iya, tapi terserah lah nanti aja. Tapi tadi saya keep loh itu. Apa? Bukan tipe saya. Iya. Bukan tipenya katanya di belakang. Iya, ada bukan tipe gitu. Promosinya dia gitu ya, saya bilang enggak lah, bukan tipe gitu. Masya Allah, tapi kenapa mau ya gitu. Ternyata itu karena terlalu banyak itu juga sih itu. Bos saya sendiri, ya direktur itu bosnya Pak Hari. Namanya Pak Jofri. Pak Jofri itu juga bilang kamu harus sama dia tuh begini promosiin gitu ya. Semua yang positif. Iya, positif gitu. Terus banyak sponsor saya. Awalnya saya tuh nggak tergugah loh sama sekali, nggak tergugah sampai pada akhirnya saya dengerin dia acara buka puasa bersama apa halal bihalal tapi dia cuma khusus untuk HRD, kan kita departemen HRD. Di rumah Buati ya. Di rumah Buati sholat taraweh, sholat imam, sholat maghrib dia jadi imam, maksudnya dia jadi imam. Terus dia baca itu ya, baca surat Al-Adiyat sampai ingat ya masih. Terus iya suaranya enak kan, kalau di kantor nggak pernah kedengeran. Iya. Walaupun dia jadi imam, saya tahu dia suka jadi imam gitu kan, kedengaran gitu ya kayak ini ajan, tapi kan sebatas ajan ya. Terus kalau saya kedengaran suaranya sholat asar kan salah jadi saya. Iya, dari situ. Aliran mana dia? Dari mana? Dari situ ada. Alhamdulillah. Oh iya, begitu ya. Ya udah dah, mungkin karena jadi saya akhirnya saat itu gini, karena lagi proses hijrah juga ya. Saya berpikir sekali-sekali lah dalam hidup saya menentukan pilihan karena Allah gitu. Karena saya merasa belum pernah seumur hidup kayaknya belum pernah deh memilih sesuatu tuh karena Allah gitu. Milih kuliah bukan karena itu, maksudnya tadi latar belakangnya ya begitu gitu. Beda nih, sekali-sekali lah walaupun saya belum ada rasa, tapi Bismillah kayaknya dia menjaga diri orang yang baik gitu ya. Ya udah gitu. Sampai pada ketika kita nikah, kita baru sama-sama tahu bahwa pada saat yang sama dia lagi jalanin puasa Daud, saya lagi jalanin puasa Senin Kamis. Karena kami berdua sama Senin Kamis juga, Senin Kamis Yaumul Bid sama pada saat itu. Pada saat itu sama-sama bersamaan kita ngejalanin puasa karena ini frekuensinya sama puasa. Iya, sama-sama pengen nikah juga ya. Maksudnya jaga diri kan? Sama-sama pengen nikah juga gitu. Terus ya udah, mungkin itu juga kali yang mempertemukan, Allah alam ya. Kita nggak, tapi alasan utamanya sih milih dia waktu itu gitu, pengen memilih menentukan pilihan karena Allah gitu. Dan masalah tadi Bu Heki cerita bahwa ketika membacakan surat Al-Adiyat kok beda gitu ya, nggak biasa, dan Pak Dudi bilang saya malah nggak tahu katanya gitu ya. Iya. Nah itulah mungkin pergerakan. Itu nggak tahu perasaannya. Iya. Nah itulah pergerakan yang kita tidak pernah sadar ya ketika seseorang memberikan sesuatu, padahal dia merasa lagi biasa aja gitu kan. Pak Dudi ya lagi sholat dan membacakan surat itu. Ternyata di pojok sana ada yang terkesima gitu kan. Masya Allah. Jadi kepikiran, iya. Saya ngeliat sih, dia kayaknya dia terbiasa jadi imam, terus biasa juga dalam kegiatan Islamnya, jadi saya pikir ya udah deh kayaknya orangnya Islam ini gitu. Masalah ya. Iya. Alhamdulillah jodoh kita ya. Cepet ya dia. Saya tuh benar besoknya dijemput. Besoknya dijemput sama saudaranya, ditanya-tanya beberapa pertanyaan sama mama. Ta'aruf gitu ya. Ditanya beberapa pertanyaan, kenapa kamu mau nikah sama anak saya, kamu kan belum kenal, emang visi misi kamu tentang pernikahan apa dan lain sebagainya gitu. Setelah itu katanya Pak Dudi,
nanti kalau mama saya suka gitu sama kamu dalam artian lolos screening gitu, nanti insya Allah minggu depan keluarga saya main. Akhirnya ternyata main, artinya lolos screening. Kemudian minggu depannya lagi orang tua saya main, minggu depannya lagi lamaran. Tadinya minggu depannya lagi pengen nikah langsung ya, tapi gedung nggak ada. Adanya tanggal 21 April itu. Ini prosesnya bulan Januari ya? Januari? Enggak dong. Maret ulang tahun perkawinan itu aja Maret. Enggak, Januari. Mau nikahnya Februari nggak dapat schedule-nya April. Lupa Ulang saya. tahun pernikahan Eyang itu Maret. Oh, Maret berarti ngebut banget ya? Jadi proses itu tuh cepet ya? Setiap minggu. Berarti yang ngebut itu belum tentu ngecewain juga ya? Iya. Enggak juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah frekuensinya sama. Iya. Udah. Februari apa Maret sih ulang tahun pernikahan Eyang, sekitar Februari atau Maret Iya. ulang tahun Karena pernikahan. kan ada jeda sebulan tuh. Iya benar Ada Februari. jeda sebulan. Kalau nggak salah 3 Februari harus cross check ke Eyang. Karena itu patokannya itu. Iya, iya. Oh. Tadi dia nganterin saya ke rumah Eyang saya itu Iya, iya. untuk ulang Yang tahun saya ingat pernikahan. pernikahan kitanya tertunda sebulan. Ya, karena Karena nyari nggak ada gedung ya. tempat. Nyari gedung. Akhirnya Tapi prosesnya cepet ya? Iya. Jadi kenal kan pertama ketemu September, kemudian halal bihalal itu kan Desember, Desember ya. pulang ada liburan akhir tahun, pulang liburan akhir tahun dia pakai jilbab. Iya. Nah, dari Oh, situ prosesnya gitu. jadi memang di bulan Januari sampai Februari itu. Minggu ini saya bawa dia ke rumah orang tua saya, perkenalan kan. Iya. Terus setelah itu orang tua saya oke. Terus minggu depannya keluarga saya datang dengan seluruh adik-adik saya kenalan. Minggu depannya lagi keluarga papa mama datang ke rumah. Kayak proses taruh gitu atau gimana? Prosesnya seperti itu aja. Dua keluarga orang gitu. Terus Iya, iya. minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat lamaran. Masya Allah. Seperti itu ya. Itu kan udah 1 bulan sendiri. Mau apa? Begitu. Niatnya agar pernikahannya juga dipercepat, tapi ketunda karena itu. Jadi baru nikah bulan April. 21 Jadi kurun waktu ketemuan itu di Februari. Februari. Di Februari ya. Februari, Maret. Februari kan Ya, bener Bu. lagi Februari. Cepet ya prosesnya kita minta di Alhamdulillah ya, kalau udah jodoh tuh memang segalanya dimudahkan sama Allah ya. Iya. Dimudahkan. Dan Pak Dudi ngerasa nggak kalau misalnya selain sponsornya banyak juga, kenapa sih sampai mantap betul nih Iya. bahwa apakah itu pergerakan dari doa-doa juga atau dari orang tua yang sudah memaksa untuk menikah kah, atau hal-hal apa sih yang membuat Pak Dudi memutuskan bahwa mungkin inilah saatnya saya untuk memutuskan kelanjutan hidup saya setelah menjalani banyak proses gitu ya, bisa di-share gitu. Iya, tadi udah banyak diceritakan oleh istri juga, jadi dari versi saya nggak terlalu banyak berbeda juga. Memang waktu itu memang baru lulus kuliah juga kan ya, lulus kuliah dari S1 UI. Setelah sebelumnya dari D3 saya kerja setahun, kemudian break kuliah dulu 2 tahun, lulus kuliah kerja langsung di Osram. Iya. Nah pada saat sudah mulai kerja, orang tua udah mulai nanya, karena saya anak pertama kan, bapak sama mama nanya, gimana nih calon, gimana nih, Nanya terus, kapan mau nikah gitu, ditanya seperti itu. Dan memang saya sendiri juga ada niat kan, episode berikutnya setelah lulus kuliah dan bekerja, tentu saja kan harus melengkapi kehidupan kita ya, keislaman kita dengan menikah, dari kita jadi sempurna Islamnya. Iya, betul. Ya kan semua dijalani dengan sedemikian mudahnya, alhamdulillah. Istihoroh. Melakukan istihoroh, kemudian banyak puasa menjaga diri karena ada niat nikah. Kalau udah ada niat nikah, calon belum ada kan pada saat itu. Iya, salah satunya. Iya kan, salah satunya ada kita puasa dulu, puasa Senin Kamis, Yaumul Bid. Ya Allah, apa namanya? Ala kulli hal akhirnya ketemu dengan beliau nih, istri. Itu saya juga belakangan baru tahu pada saat saya menjalani proses untuk screening calon istri, cari mana nih calon istri yang baik gitu ya. Ternyata dia juga sedang menjalani proses yang sama. Ya sedemikian mudahnya, orang tua juga pengen, jadi mendoakan juga. Saya juga nggak minta bos saya jadi sponsor, ternyata juga begitu. Demikian banyaknya sponsor, masya Allah. Nggak tahu dia di sponsor sama begitu. bos. Ya alhamdulillah dikasih proses yang sangat mudah. Iya ya. Mungkin buat istri saya juga kaget, ada cowok belum terlalu kenal, Iya. nembak bukan nembak jadi pacar. Saya juga langsung ya. Saya juga bukan yang nembak, saya menawarkan. Saya bilang saya menawarkan diri saya untuk jadi suami kamu. Nggak begitu. Saya begitu. Ini apa namanya? Kalau kamu setuju, Kalian bukan anak pengajian. saya lupa waktu itu langsung dibilang iya atau besoknya. Langsung. Kalau kamu oke, Iya, karena di frekuensi sama sama mencari kan gitu kan. saya bilang kalau Pikir oke, dulu kayak aturan dia.
nanti saya bilang nanti saya kasih data diri saya yang lengkap gitu. Iya, berarti kita Saya kasih data di saya kasih biodata saya ke istri kan. Ya seperti itu alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Pertama jadi pelajarannya kalau sudah ada niat, kemudian doa, Iya. ya apalagi ada doa dari orang tua kita, insya Allah Iya, insya akan Nah, ini dipermudah. poinnya benar. Mudah Ya, ya. niat yang baik, prosesnya juga baik, doa dari orang tua, insya Allah dipermudah. Tapi sebelumnya mengalami perkenalan dulu dengan orang lain gitu. Kalau itu Ada kan pilihan lain nggak? ada periode dalam kehidupan di kuliah, misalnya Oh, saya iya, kenal, Iya, pada saat ada. itu yang 4 CV terus Oh, psikolog, itu kenapa juga keluar ada. ini abis sempat ngobrol Ya pada saat itu juga sama gurunya, iya kan? Iya, Jadi gimana tuh? dari Ustadz juga ada Ada 4 waktu itu ya. ada sekitar tiga atau 4 CV yang diberikan oleh Ustadz saya. Oh gitu. Saya psikoro. Yang keluar saya. Ya, Sementara saya nggak pakai jilbab, makanya dia Oh bingung. gitu. Iya. Oh, karena memang kerja dulu Belum pakai jilbab. Tapi pas liburan kamu udah pakai jilbab Nah, kan? makanya dia kan psikolog terus dia ngobrol sama ustadznya. Kalau dari cerita yang dulu ya. tadi. Iya, saya minta izin. Minta izin sama ustadznya dia Hah? Dan saya kenapa ya kalau keluar kok psikolog dia terus coba antum terusin psikolog takutnya dari hawa nafsu katanya. Iya, iya. Makanya dia jadi puasa. Ternyata tanpa sepengetahuan saya ya dia psikolog, saya pakai jilbab itu katanya sih dia sampai Ini kaget. Doanya dijawab Iya, iya. iya, dia merasa itu jawaban doa. Itu jawaban doanya dia. Akhirnya Ustadz juga bilang perjodohan itu nggak bisa dipaksakan. Iya, Jadi iya. Nggak mesti dari orang Allah yang satu kembalikan ke organisasi. antum. Kalau memang antum yakin dari hasil istikharahnya seperti itu, orang tua juga setuju, ya udah silakan aja. Ya udah Bismillah. Alhamdulillah. Iya, betul. Juga ada kayak sama kayak Ustadz Amin bilang gitu. Jadi kalau misalnya istikharah itu kan kalau misalnya ragu-ragu justru itulah jawaban Allah gitu. Jadi Iya, jangan ragu. bisa jadi itu Kalau jawaban ragu-ragu Allah. itulah yang bikin kita nggak akan langkah lebih jauh. Jadi ketika dimudahkan juga jawaban, tapi kalau terus ragu sampai lama ya udah Justru jangan. itulah jawaban sebenarnya. Benar juga ya. Istikharah itu. Iya. Tapi misalnya kita yakin nah, tiap jawaban itu mungkin dari istikharah itu hasilnya beliau begini nanti kan tadi kan doanya langsung jawab setelah terjadi itu langsung berhijab gitu kan. Itu udah Iya. jawaban juga sebenarnya. Ya saya juga melihat kan melihat dia rajin puasa gitu ya. Waktu sholat ya sholat gitu kan itu cukup. Apalagi sekali waktu ada acara departemen buka puasa ke rumah. Iya. Jadi saya melihat Ya. melihat keluarganya itu sedemikian hangat menyambut orang-orang baru, hangat sekali. Kemudian juga hubungan istri saya dengan orang tua dan saudara-saudara sedemikian dekatnya. Pada saat pulang ke papa mama gitu ya, langsung cium pipi kanan kiri. Jadi di keluarga kami itu nggak biasa seperti itu. Oh, iya. Di keluarga kami juga baik lah, insya Allah. Iya. Tapi tidak ada hal yang berbeda ya, Iya. yang saya Kayak jumpai gitu loh. Buka puasa bersama satu departemen, semua sekeluarga sampai adik-adik. Semua ikut keluarganya ngumpul. info full. Iya, Ngobrol gitu, Coba ngobrol, lihat oh apa itu kan kakak semua. ini gitu sampai ada. Tambah semangat banget suasananya. Kan kakak saya, adik saya semua pada kayak gitu sih. Jadi seperti Iya, itu. iya. Jadi prosesnya memang dijalani dengan Alhamdulillah. saya kenal dia, saya lihat keluarganya juga keluarga baik-baik, alhamdulillah. Ya, waktu itu dari orang tua sendiri kedua belah pihak memang melihat oh ini misalnya calon potensial nih gitu kan. Misalnya dari segi attitude, dari segi apa namanya? Membantu ngasih Kalau udah masukan. established juga udah kerja juga kan gitu kan. Sama-sama udah bekerja, keluarga baik-baik, sama-sama sama-sama dari keluarga baik-baik. Kebetulan juga mama dari daerah Banten, Iya. papa juga orang Banten, jadi ngobrol Jadi- cocok misalnya seperti itu. Catat ya. Jadi alhamdulillah banyak yang mempermudah proses. Berarti kalau Ya, ada asumsi bahwa kalau untuk mencari jodoh itu bibit, bobot, bebet itu bener nggak sih? Ya, kalau konsep Islam Saya kan rasa nggak ada disebutnya salahnya ya, Ibu ya. disebutnya apa? Kufu, sekufu ya. Kufu, Iya. iya. Sekufu itu artinya kan ya dari keluarga yang idealnya juga belakang. sama-sama latar belakang, tentu saja harus dari Islam ya, Iya. Iya, betul. agar tidak sulit di dalam menjalani proses kedepannya. Kemudian proses ta'aruf itu kan walaupun ngebut, dari situ kita juga bisa lihat bahwa istri saya juga punya pola pikir yang positif. Saya waktu itu juga sampai menyimpulkan dari berbagai macam proses interaksi
ya, walaupun bukan berdua bicara gitu, saya kok menangkap hubungan dia sama Allah tuh lebih dekat ketimbang saya dengan Allah gitu, dari cerita-ceritanya dia gitu. Kesimpulan saya seperti itu. Jadi saya sendiri ya Allah, kayaknya ini deh jalur saya deh, Bismillah, tolong mempermudah prosesnya. Saya kenalkan orang tua saya juga ternyata juga oke gitu. Alhamdulillah. Amin, makasih ya. Udah bilang yes pada saat itu. Sama-sama. Tapi saya mau itu tadi jawab sedikit yang tadi Rini tanya tentang latar belakang bobot, bebek dan bibit itu. Sebenarnya itu sih bukan apa ya, bukan. Kalau orang tua dulu kan ya ke situ ya ini. Tapi pada akhirnya memang agama kita sendiri juga mengajarkan seperti itu. Ya. Di surat apa saya juga lupa ya, pokoknya tapi di bidang min anfusikum itu maksudnya dari yang sekufu dengan kita, dalam artian itu bukan satu apa ya, baku, aturan baku kalau mau sukses seperti ini, bukan, enggak tapi gitu bisa juga. dijadikan modal dasar ya? Tapi bukan modal dasar, cuma mempermudah perjalanan. Mempermudah perjalanan aja, perjalanan dalam berumah tangga. Iya. Contohnya seperti ini, saya dengan beliau ini dari segi agama terus terang kata latar belakang organisasi beragama itu kita beda banget gitu. Saya waktu SMA, kuliah itu organisasinya apa entah apa tahu gitu ya. Sementara beliau itu strict dari SMP, dari kecil sampai SMP, SMA, rohis terus itu sampai kuliah juga ada di dalam organisasi keislaman. Sementara saya nggak mengenal itu. Pakai jilbabannya kan tadi baru ya tadi diceritain. Nah itu kan artinya tidak sekufu gitu. Tapi beliau ini menyadari bahwa dia itu nggak akan berjalan mencapai ketujuannya itu secepat dengan seperti teman-temannya yang memilih istri sekufu. Bisa dipahami nggak? Dalam artian gini. Ketika dia, udah ikut ngaji kan? Kalau misalnya kita mau ke Abu Dhabi atau kita ke Abu Dhabi nih, dengan kakek-kakek sama dengan anak muda kan pasti beda ya energinya gitu. Kalau dia harus banyak berhentinya, memapah saya untuk istiqomah tilawah, misalnya seperti itu. Sementara kan kalau suami yang mungkin teman-temannya dia sama yang teman ngajinya ya udah tinggal lebih cepat gitu. Jadi tadi itu pertanyaannya tadi itu kalau bagi saya itu sekedar mempermudah aja, mempermudah perjalanan dari kita untuk mencapai ke tujuan kita itu tadi. Tujuan menikah itu apa sih kan? Menyelamatkan diri sendiri dan anggota keluarga dari apa? Dari api nerakanya Allah ya, gitu aja sih. Kalau enggak sekufu ya siap-siaplah bersabar membawa PR besar ke dalam rumah tangga, gitu loh. Tapi kalau tantangannya seperti itu kan berarti tantangan bukan? Iya tantangan. Berarti effortnya lebih itu pahalanya lebih dong? Iya benar. Amin. Iya kan? Memang gitu kan? ya banyak yang terjawab sih. Tapi alhamdulillah nih. Cuma kalau kita udah siap dengan perbedaan tadi itu, kita akan lebih bisa legowo sih seharusnya. Ya. Kayak kita udah tahu nih mau nyebur ya, kita nggak bisa berenang, tapi kita tahu kolam renangnya dalam. Pasti dong kita kalau orang yang prepare, dia nggak akan kelelep karena dia pasti bawa pelampung. Karena dia tahu begitu digerus, dia kelelep gitu. Beda sama orang yang nggak sadar cuma terbuai keindahan laut. Dia nggak sadar laut itu dalam, ada arus yang besar. Main berenang aja, ya udah kelelep gitu. Jadi nikah kan bukan sekedar romantisme aja gitu. Ingin tahu cerita tentang Ibu Heki dan keluarga lebih lanjut lagi? Saksikan terus ya YouTube channel aku ini.